Namaku Yapki. Kata ustadku dulu, Yapki artinya yang selalu menangis. Dan inilah kisah hidupku. Aku lahir dari seorang ibu yang menderita. Dia harus mengandungku dalam kesendirian, tanpa saudara, tanpa orang tua, di ujung selatan Pulau Sumatera sebagai transmigran. Ayahku wafat saat ibu baru menjalani kehamilannya 3 bulan. Saat itu ayah harus pulang ke Pulau Jawa untuk melihat orang tuanya yang sakit keras. Ayah wafat hanya beberapa hari setelah kakekku wafat karena sakit. Hanya itu yang aku ketahui. Itu pun bisa aku ketahui setelah aku dewasa. Dan ayah, ia tidak pernah kembali. Hanya sepucuk telegram yang tiba ke pangkuan ibuku. Sulastri, itulah nama ibuku. Nama sederhana yang selalu kurindukan dalam mimpi-mimpiku hingga aku dewasa. Jika aku terus berjuang untuk menjadi orang baik, agar aku tidak malu berjumpa dengannya kelak di yaumil mahsyar, agar aku dapat melihatnya tersenyum, agar aku dapat mengatakan, "Ibu, semoga engkau tidak pernah menyesal pernah melahirkanku." Ibu melahirkanku sendirian di sebuah rumah papan susun sirih, berlantaikan tanah, tanpa bidan, apalagi dokter. Dan di usia 2 hari, ibu memutuskan untuk menyerahkanku ke sebuah keluarga. Sebuah keputusan yang bisa aku pahami, meski dengan getir. Sebuah keputusan yang menghantarkanku pada hidup yang nestapa, menahan penghinaan dan penderitaan silih berganti tanpa henti. Sebuah kisah hidup yang diwarnai air mata setiap hari. Hidup sebagai anak angkat, sebuah stigma yang harus terus aku pikul, mungkin hingga usiaku senja kelak, ketika aku berusaha untuk jujur dengan latar belakang hidupku. Aku terus direndahkan. Kedua orang tua angkatku adalah orang baik. Mereka menyayangiku. Jikapun ada perbedaan perlakuan dengan saudara-saudaraku yang lain, aku pikir itu sesuatu yang wajar. Apalah aku yang cuma anak angkat ini jika mau meminta lebih. Aku berterima kasih kepada segala yang telah mereka berikan. Tidak sekalipun mereka menyebutku anak angkat. Aku berterima kasih karena mereka telah memberiku tempat tinggal. Sehingga saat teman-temanku bertanya, "Yapki, di mana rumahmu?" Dan aku bisa menunjuk sebuah rumah. Aku punya tempat untuk pulang. Orang tua angkatku saat itu sudah punya
dua orang putri. Kak Santi yang berusia 7 tahun lebih tua dariku, dan Kak Novi yang berusia 4 tahun lebih tua dariku. Kak Santi adalah kakak yang baik. Aku menghormati dan menyayanginya. Mungkin Kak Novi agak berbeda. Dia keras dan cenderung kasar. Saat aku berusia 5 tahun, Umi, demikian aku memanggil ibu angkatku, melahirkan adikku Anissa, adik yang sangat kusayangi. Di usia 5 tahun, memoriku mulai merekam dengan baik seluruh perjalanan dan pengalaman hidupku. Aku sering pulang dan menangis, mengadu kepada Umi karena tetangga-tetanggaku memanggilku dengan panggilan anak kampang atau anak haram. Dan Umi membesarkan hatiku. Mereka cuma bercanda, Ki. Begitu kata Umi. Di usiaku hari ini 38 tahun, panggilan anak kampang atau anak haram itu selalu terngiang-ngiang. Sesungguhnya tidak hanya teman-teman sebayaku yang memanggilku anak kampang. Orang-orang dewasa juga demikian. Jika aku tidak mengadu ke Umi atau Abi karena aku tidak mau melihat Umi ribut dengan tetangga, sesuatu yang tidak pernah bisa aku fahami hingga saat ini. Saat itu, aku hanya seorang balita. Apa salahku sehingga harus dihina seperti itu? Memang iya, aku seorang anak angkat, tapi aku bukan anak haram. Orang tua kandungku menikah. Dan di rumah, jika Umi dan Abi tidak berada di rumah, Kak Novi juga selalu memanggilku anak kampang. Dan tidak terbatas kepada panggilan saja. Penyiksaan fisik selalu dan harus kuterima. Entah berapa banyak pukulan dan tamparan yang harus diterima oleh tubuh kecilku. Terpaut usia 4 tahun, Kak Novi cukup besar dan kuat untuk menyiksaku dengan cara apapun yang ia sukai. Hidungku pernah patah karena dihantam lututnya. Aku juga pernah pingsan karena kepalaku dihantam dengan daun pintu yang sengaja diayunkan ke arahku. Dan bahkan pernah suatu malam, Umi dan Abi harus keluar kota segera karena mendapat kabar datuk yang tinggal di kota sebelah wafat. Kami ditinggal berempat dengan Mbak Jum, pengasuh adikku, Nisa. Saat Umi dan Abi sudah pergi, Kak Novi memanggilku dan menyuruhku menutup pintu pagar. Saat itu aku sedang demam, tapi kuturuti saja perintahnya daripada dimarahi. Meski malam itu hujan turun dengan sangat lebat. Dan ternyata pintu pagar sudah ditutup, bahkan sudah digembok. Saat aku akan masuk ke rumah, ternyata pintu sudah dikunci.
Aku terus mencoba mengetuk pintu walaupun suaranya dikalahkan oleh suara hujan dan petir. Aku memohon agar pintu dibuka. Aku kedinginan. Badanku sudah kuyup oleh tempias air hujan. Dan aku belum makan karena Umi terburu-buru. Tiba-tiba wajah Kak Novi muncul dari balik kaca nako di samping pintu. Dan ia mengatakan, "Hei anak kampung, ini bukan rumahmu. Tidur di teras. Kau tidak hanya anak kampung, kau juga anak kampang yang merusak dan mengotori rumah ini." Demikian Hardi. Dengan menahan lapar dan tubuh yang menggigil kedinginan karena hujan dan demam, aku berusaha untuk bisa tertidur dan melupakan rasa laparku di pojok teras. Berusaha menghindari cipratan air hujan agar demamku tidak tambah menjadi. Aku hanya bisa menangis dan menangis. Tidak ada gunanya menggedor pintu. Kak Santi, kakak tertuaku, terlalu lelah sehabis latihan pramuka dan pasti sudah tertidur lelap. Sementara Mbak Jung yang saat itu baru berusia 15 tahun juga sangat takut dengan Kak Novi. Dan menggedor pintu itu hanya akan membuat Kak Novi tambah mengamuk. Dan aku juga tidak mau kedua kakakku bertengkar karena aku. Dan biarlah aku yang menahan penderitaan ini. Dan usiaku baru 5 tahun saat